Preview. Ya, baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari sedama, Sukihotu, Namo Buddhaya. Ya, sebelum Bante mulai ya, Bante juga mau ucapin selamat tahun baru buat kita semua. Semoga apa yang Anda cita-citakan di tahun ini ya bisa tercapai ya. Sebelum Bante mulai, di rumah ada yang ini nggak kena banjir kemarin? Ada nggak? Aman semua ya. Hari ini Bante mau bahas topik yang sebenarnya ini masih sambungan dari yang kemarin. Ini adalah topik resolusi Dhamma di tahun 2020. Terakhir kita bahas tentang alam hewan ya. Alam hewan, sudah alam neraka, nah semua kita sudah bahas. Nah sekarang kita mau bahas hari ini lebih ke alam kita di alam manusia. Jadi Buddha waktu ketemu dengan Raja Pasenadi Kosala, itu adalah raja di daerah Sravasti. Kemudian Raja Pasenadi bilang kepada Buddha, manusia itu bagaimana sih Bante, katanya. Terus Buddha bilang, manusia ini yang paling susah. Karena manusia ini kadang-kadang oke, kadang-kadang nggak oke. Tetapi manusia ini juga sangat beresiko, hidupnya sangat beresiko. Kenapa? Ya, ini Bante mau kasih nonton kalian, resiko kita di alam manusia ini apa sih? Sampai kenapa Buddha bilang. Nanti dari film ini kita bisa tahu sesungguhnya kita itu pintar apa bodoh gitu ya. Nah Buddha bilang, ya ini semua adalah kita sebagai manusia. Sama dengan ini. Kita nggak tahu, kita nggak pernah sadar bahwa kita selalu dalam bahaya. Sekarang Bante tanya, kapan aja dia bisa jatuh nggak kira-kira? Kapan aja? Kita nggak tahu kapan dia bisa jatuh. Sama dengan kita, kapan aja kita bisa meninggal, kita nggak tahu. Bante kasih contoh dah kita yang nyantai begini kan. Kemarin tahun baru, yang kita harapkan apa? Bahagia kan? Kembang api, barbeque, mau jalan-jalan. Yang terjadi? Air, datang banjir. Nggak bisa kemana-mana. Nah ini hal yang gampang yang kita bisa lihat di mata kita. Nah ini ada tikus dua, warna hitam dan putih, berarti siang dan malam. Siang dan malam adalah tahun atau hari yang menggerogoti tali. Tali ini adalah badan kita. Nah tetesan madu ini seperti kemelekatan kita. Kemelekatan kita dan seterusnya. Nah jadi kalau kita sudah tahu tentang kita punya hidup ternyata cuma seperti ini, sayang nggak kira-kira kalau kita hubungkan dengan Bante punya bahan yang kemarin-kemarin, sayang nggak kira-kira dengan kita punya hidup yang singkat, kalau kita saja salah jalan kita bisa masuk ke alam-alam penderitaan. Kemarin waktu Pak Baja Bante sempat singgung tentang 1 hari di neraka sama dengan berapa hari di alam dewa ya? Putra masih ingat? 1 hari di alam neraka sama dengan kurang lebih 500 hari di alam dewa, Catu Maharajika. Ini sama-sama yang cetek ya. Berarti 1 hari di Catu Maharajika adalah 50 tahun kita. Nah Anda kali aja. 1 hari di neraka sudah berapa ribu tahun di alam kita. Paling sedikit orang lahir di neraka 500 tahun. Nah itu, jadi di alam kita itu sekitar 1 miliar tahun. Nah jadi ketika kita seperti gambar ini, kita salah jalan sebagai manusia yang hidupnya begitu pendek, taruhlah kita bilang 100 tahun, berarti baru 2 hari di alam surga. Kalau kita di sini 100 tahun nih, di alam surga baru 2 hari.
terus kita salah jalan, kita menderita, kita lahir di alam yang nggak bagus. Nah, yang rugi kita sendiri. Makanya hari ini Bante mau kasih tahu kita bagaimana sih resolusi praktek Dhamma buat kita semua di tahun 2020. Ini rumus umum dari sukses ya. Ini secara duniawi. Untuk sukses apa yang Anda harus lakukan? Pikir dulu kan. Pikir, analisis, baru planning. Bante kasih contoh, kita mau buka restoran, contoh mau buka bakmi. Mikir dulu nggak? Bakmi apa yang mau dibuka? Bakmi keriting, bakmi yang tebal, atau bakmi yang gepeng? Ini dulu, toppingnya apa ya? Ini kan kita mesti mikir dulu. Setelah itu, Anda mulai analisis. Kira-kira kalau saya mau buka di daerah anak sekolah, harga 50.000 cocok nggak? Contoh. Kalau saya mau buka di mall, harga 20.000 cocok nggak? Setelah Anda analisis, Anda mulai rencanakan, oh, saya mesti beli piring berapa banyak, kursi berapa banyak, sendok berapa banyak, orang kerja, bahan, ambil di mana, dan seterusnya. Baru apa yang terjadi? Harus dimulai. Kalau sudah mulai bisa langsung sukses? Belum tentu. Mulai, coba lagi, sampai baru bisa sukses. Sama mungkin yang masih sekolah. Yang masih sekolah juga sama kan? Ketika Anda, contoh Bante bilang, besok langsung ujian, bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, tapi belajar dulu kan? Berapa bulan belajar dulu, baru bisa ujian. Baru bisa sukses. Nah jadi, sama hari ini, di awal tahun Bante mau ajak, marilah kita sama-sama mulai dari awal dulu dah, mikir dulu, kenapa sih kita harus melakukan ini, dan seterusnya ya. Ini untuk Anda sukses, bisa dari atas, bisa dari bawah, bisa juga tabrak langsung. Ya ini terserah Anda. Ini ada sekarang satu cerita, 3 pintu. Bante mau kasih contoh, misalnya hari ini hujan ya. Kita hujan, lupa mandi. Anda lupa mandi misalnya. Terus di 3 pintu kamar di rumah kita, masing-masing kamar ada cermin. Saya yang belum mandi, terus saya buka pintu kamar nih. Begitu lihat di cermin yang ada di kamar 1, apa yang terjadi? Orang yang masih belum mandi, masih kucel, benar nggak? Berikutnya, buka kamar yang sebelah. Nggak yakin kan, kamar 1 mungkin cerminnya salah. Buka kamar yang sebelah. Apa yang Anda lihat? Sama, orang yang masih belum mandi. Mungkin cerminnya salah, kita buka kamar yang 1 lagi. Apa yang terjadi? Sama. Masih kucel, masih belum mandi. Nah, Bapak Ibu, sebaliknya. Kalau kita sudah mandi, begitu Anda buka, apa yang terjadi? Orang yang sudah cantik atau ganteng, betul nggak? Anda buka pintu sebelah, sama nggak? Sebelah lagi, sama. Ini seperti halnya dengan kita punya kebajikan dan keburukan. Ketika Anda sudah mandi, seperti Anda yang sudah berbuat baik, Anda buka pintu kamar manapun, yang kelihatan apa? Orang yang segar, sudah mandi. Ketika Anda nggak mandi, Anda buka kamar manapun, nggak mandi. Orang yang jelek, sama. Kita, kalau setiap kali kita berbuat baik, Anda mau terlahir di alam manapun, Anda akan melihat Anda yang penuh bahagia. Kalau Anda yang sudah berbuat buruk, Anda mau pindah kemanapun, sama. Penderitaan itu akan mengikuti kita sendiri.
Jadi sama dengan cermin yang tadi, ya. Anda mau lihat Anda yang bagus, berbuatlah baik. Anda mau lihat Anda yang buruk, berbuat jahat aja. Karena dia akan ikuti kita terus. Kemarin, faktor-faktor membuat Anda atau membuat kita semua menderita adalah aku salah kama. Dimana kalau kemarin waktu Bante penjelasan tentang neraka, kalau kita masih ingat, siapa yang melakukan kejahatan yang pendek, yang satu, masuk neraka yang satu. Nah ini ada 10. 10 ini Bante rasa Anda sudah bisa tahu dari perbuatan, yaitu tidak membunuh, mencuri, dan melakukan perzinahan. Ini kalau Anda menjalankan sila, tadi sudah oke ya. Terus, melalui ucapan, bohong, fitnah, ucapan kasar, omong kosong, atau yang tidak berguna. Mungkin zaman sekarang Bante saya nggak ngucapin, tetapi saya pakai HP, WA. Kata-kata kasarnya pakai WA. Saya bohongnya pakai WA. Itu termasuk dalam ucapan. Nah jadi, kalau kita sudah punya sila yang baik, maka 7 dari aku salah kama kita sudah punya. Ini agak susah, yang ini. Perbuatan melalui pikiran. Serakah, ini pada mau sincia kan? Teman-teman mungkin sudah beli baju baru, kita belum. Nah mulai, dia ini bajunya merek apa ya? Dia ini bajunya merek apa? Kulkasnya sudah ganti belum ya? Mungkin kalau yang masih sekolah, HP-nya sudah ganti belum ya? Sudah mulai punya serakah. Berikutnya, tidak ingin melukai atau merugikan orang lain. Masih punya enggak? Kemarin Bante bilang, untuk neraka pertama, punya ini aja bahaya. Yang poin ini ya. Sorry. Poin yang kedua ini, kalau kita masih punya hal untuk merugikan makhluk lain dengan dasar benci, neraka pertama kita bisa capai. Makanya, ini harus dibuang. Yang terakhir, memiliki pengertian benar sesuai dengan jalan Dhamma. Melalui pikiran, ini sangat susah. Waktu Bante di India, kita ketemu satu guru ya, satu guru dari Sri Lanka. Betul nggak Emon? Kita ketemu satu guru, kita baru namaskara, dia langsung bilang, kalian mesti jaga 3 ini ya. Nggak boleh lupa, mesti jaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Dia bilang sebenarnya saya lagi retret, nggak mau ngomong. Cuma begitu lihat kalian, mesti. Nah, jadi dia langsung singgung. Jadi kita yang kemarin datang namaskara ke dia, dia langsung bilang, kita belum bicara, baru namaskara, dia begitu kita habis selesai dia bilang, kalian harus jaga ya. Kalau enggak, kita yang menderita. Nah itu dari satu Bante di India. Sekarang kenapa sih kita harus berbuat baik? Ini kusala kama ya, perbuatan baik. Karena hidup kita ini nggak pasti. Betul nggak? Pasti nggak? Pasti nggak Bapak Ibu? Adik-adik bagaimana? Pasti nggak? Siapa yang sudah pacaran? Kalau yang sudah pacaran pasti jadi pacarnya ini jadi merit sama kita nggak? Belum tentu kan? Pernah putus juga kan? Yang sudah pernah putus siapa? Yang sudah merit juga pasti ada yang pernah putus dulu. Hidup ini nggak pasti. Apapun yang kita rencanakan belum pasti jadi sama kita, belum pasti. Kalau kita melekat sama dia, berarti kita sendiri yang menderita. Bante sudah pernah kasih analogi dulu. Waktu orang tanya saya, kenapa sih kamu mau jadi Bante? Bante bilang, kalau ini dari kecil ya, Bante mulai dari yang kecil contohnya. Contoh,
dari yang kecil. Ketika kita dari sekolah, kita sudah belajar, mati-matian belajar, pasti nggak lulus. Pasti nggak kita lulus. Hah? Belum tentu. Begitu ujian kita sakit. Bisa ujian nggak? Nggak bisa, nggak pas, lewat remedial lagi. Begitu Anda sudah lulus kuliah, pasti nggak dapat kerjaan. Hah? Nggak pasti. Sudah dapat kerjaan, pasti nggak kita punya, sudah dapat kerjaan yang bagus, ya karena sudah dapat pekerjaan yang bagus, dulunya masih sekolah, belum make up, sekarang sudah punya uang kan, make up, sudah make up, beli baju yang bagus-bagus, akhirnya punya pacaran, pasti nggak married sama pacar kita, nggak pasti. Setelah kita bilang married, pasti nggak kita punya anak, belum tentu. Next, pasti nggak kita, misalnya yang sudah married, misalnya bisa hamil, pasti nggak anak kita ini nggak cacat, belum tentu juga. Setelah anak kita pun normal, pasti nggak sih anak kita ini jadi anak yang berbakti? Hah? Anak-anak aja bilang enggak. Belum pasti anak kita juga sudah disekolahin mahal-mahal, belum pasti juga berbakti sama kita. Iya kan? Kalaupun anak kita sudah besar, pasti nggak dia akan nengokin kita. Boro-boro. Coba tanya anak-anak sekarang, mau jalan sama mami atau jalan sama pacar? Pasti lebih baik sama pacar daripada sama mami atau papi di itu ya. Betul nggak? Mau jalan sama papi mami nggak kalau ke mall pegangan tangan nggak? Sudah segini, SMP, SMA, mau nggak? Pegangan tangan sama papi mami di mall. Kalau cewek mungkin masih oke, cowok jangan pegang-pegang lah, kalau pegang-pegang nggak laku nanti saya mami. Jadi hidup itu nggak pasti, jelas nggak pasti. Anda yang sudah punya uang, sudah simpan uang pensiunan, sudah punya rumah, Anda simpan, pasti nggak uang atau kekayaan ini Anda pakai sampai Anda tua? Bisa nggak? Nggak pasti juga. Jadi hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Ini harus kita tahu. Jadi ketika kita tahu, kita tidak ada ekspektasi lebih terhadap apa yang Anda kerjakan dan pada orang lain. Oke ya. Yang kedua, semua yang ada dalam dunia ini, Buddha bilang, memiliki ketidakkekalan. Bante contoh, Bante sangat sayang dengan gelas ini. Contoh, ini sudah 2 tahun. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan yang baru, sudah berubah belum? Berubah, minimal catnya sudah kusam gitu ya, dibanding dengan yang baru. Ya, jadi hidup kita tidak kekal, termasuk barang-barang yang kita punya. Jadi ketika nanti Anda mengalami ketidakkekalan, kita nggak kecewa, nggak sakit. Kemarin Bante baru pergi ke rumah teman. Jadi mamanya sakit, papanya ikut sakit. Yang sakit istri, udah tua 60 lebih. Papa juga ikut sakit, papa sekarang nggak bisa tidur terus. Karena tidak memahami ketidakkekalan. Takut akan terpisah dengan si istri, takut. Ini masih yang zaman dulu ya, takut. Dia sayang banget, sampai istri dibilang sama dokter kan, sampai nggak boleh batuk misalnya. Jadi dia tidurnya pun nggak bisa nyenyak, karena takut nanti malam-malam kalau istri batuk bagaimana. Nah jadi punya ketakutan. Ini karena kemelekatan ya. Terus di dunia ini juga tidak ada yang namanya teman sejati.
Anda kemanapun, itu Anda akan pergi sendiri. Termasuk ketika kita sakit, ketika kita meninggal, kita pergi sendiri. Nggak ada yang bilang, oh Bante tukaran. Nggak bisa. Contoh Bante pergi sama Bante Kitikun ya, ke cuci darah. Bisa nggak kira-kira saya yang diimpus, Bantenya yang sembuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kita nggak punya teman sejati yang bisa mengganti kita punya penderitaan maupun kebahagiaan di sini. Oleh karena itu, kalau kita sudah punya ini semua, kita harus buat alasan. Kenapa sih saya mau mulai berbuat baik? Bante kasih contoh. Kenapa sih saya harus mulai berbuat baik? Karena kita nggak mau menderita. Yang kedua, mulai rencanakan. Bagaimana yang saya harus mulai berbuat baik? Rencana, kalau bisa dimulai dari yang kecil. Jangan langsung, oh resolusi 2020, saya mau ikut ODM, sedangkan sehari-hari Anda nggak pernah meditasi. Begitu Anda ikut ODM sekali dari jam 8 sampai jam 5 sore, dijamin besok nggak datang lagi. Jadi mulai dulu dari yang kecil. Ikut dulu, yang malas kebaktian, ikut dulu kebaktian. Minimal, ya kalau kebaktian kan 2 jam minimal. Baru pelan-pelan kita naik. Sudah mulai meditasinya rutin, masuk ODM. Sudah ODM baru ikut yang retret 10 hari. Ini baru Bante bilang rencana ya. Jangan, wah Bante, resolusi saya 2020, saya mau ikut meditasi Vipassana 10 hari. Begitu Anda ikut, Anda pulang, nggak ke wihara lagi udah pasti. Apaan disiksa saya, duduk bersandar aja nggak bisa, tidur aja cuma berapa jam sehari. Nah itu ya. Jadi kita mulai rencanakan dari hal yang kecil. Terus motivasi Anda lakukan ini apa sih? Motivasi kita lakukan ini sebaiknya yang paling gampang adalah untuk kebahagiaan semua makhluk. Jadi motivasi setiap kebajikan yang kita perbuat adalah untuk kebahagiaan semua makhluk. Bukan untuk diri dan kebanggaan kita sendiri, bukan. Kalau misalnya untuk kebanggaan dan kebahagiaan kita sendiri, maka yang akan menderita Anda duluan. Bante kasih contoh. Misalnya kita bikin sesuatu, terus Anda, oh ini gara-gara biar saya terkenal. Begitu Anda bikin, terus tiba-tiba Anda nggak terkenal. Siapa yang menderita duluan? Diri sendiri. Karena kita sudah ekspektasi. Nah jadi ketika kita melakukan apapun, kembali ke motivasi. Motivasi adalah demi kebahagiaan orang lain dan semua makhluk. Apapun itu. Berikutnya, kita sudah mulai laksanakan. Kalau laksanakan, kalau bisa disiplin. Misalnya, saya bertekad nih, mau meditasi setiap hari 5 menit. Contoh. Ya udah, usahakan setiap hari 5 menit. Kalau bolong bagaimana? Kalau Bante mah ya udah, kalau bolong dah nggak apa-apa. Tetapi yang Anda harus ingat, bagi mereka yang ikut tantra ya, mereka ada 4 step. Step yang pertama adalah namaskara yang tiduran. Pernah lihat nggak? Namaskara yang tiduran itu 100.000 kali untuk kita orang Asia. Kalau orang Tibet nggak bisa, 1 juta kali. Ya namaskara tidur itu ya. Pernah lihat nggak? Kalau enggak nanti Bante cari videonya. Terus baca mantra 1 juta kali. Kalau kita orang yang sibuk 100.000, diskon 10% ya. Baru persembahan mandala offering. Mandala itu adalah persembahan pure land. Mandala kalau kita bilang ya kayak kita Borobudur, 1 juta kali juga. Setelah itu guru yoga 1 juta kali juga. Bante bilang kalau kita orang Theravada kabur dah.
5 menit aja, ayo meditasi. Coba lihat. Tadi aja belum 5 menit kan udah goyang sana, goyang sini. Apalagi kalau 1 juta kali. Wah. Itu kalau Anda namaskara panjang 1 hari dari pagi jam 8, saya pernah tanya, jam 8 sampai jam 5 sore, kalau yang paling cepat, yang sudah biasa, itu 1 hari itu maksimal 1000. Maksimal. Kalau yang nggak biasa, 1 hari itu paling banyak 300 sampai 500. Kalau yang nggak biasa, kayak kita nih baru pemula nih, mau langsung begitu nggak bisa. Nah, jadi kita mulai dari yang kecil. Dan kalau kita nggak disiplin ya, kalau dalam sistem ini, kamu nggak disiplin. Misalnya, hari ini namaskara nih 1000 kali. Besok 1000 kali, lusa 1000 kali. Gara-gara ini kan, mau cari apa? Mau cepat storannya mau banyak kan? Begitu hari berikutnya kan pegel tuh semua, sakit, nggak bikin sama sekali. Itu dihitung 0. Dan 3000 tadi ulang dari awal. Angus, sistemnya angus. Angus. Jadi kita sudah 3000 nih. Hari keempat kita nggak bikin kan? Angus. 3000-nya hilang, hidup bikin dari 0 lagi. Bahkan dibilang paling sedikit kamu harus melakukan hal yang sama dari yang kemarin. Misalnya kemarin kita 1000, hari ini minimal 1000. Nggak boleh kurang dari 1000. Nah ini, susah nggak? Itu buat apa? Itu buat kita punya disiplin, latihan ya, buat disiplin. Terus, fokus. Kita mau latihan itu harus fokus. Jangan, oh saya sudah target nih, hari ini saya mau pergi meditasi, ODM contoh. Terus teman-teman bilang, ODM biasa hari apa? Sabtu ya. Teman bilang, ini ada film baru nih, Avenger. Udahlah nggak usah ODM dah. Oh iya ya, langsung lupa. Maaf ya Buddha, saya pergi bioskop. Jadi kita harus punya fokus dalam latihan. Berikutnya, kita harus punya dukungan dari teman atau orang tua. Jadi di sini yang Bante maksud teman yang baik dan orang tua yang mengerti. Jangan orang tua juga kadang-kadang anak ke wihara, dah kamu ke wihara terus ya, nanti jadi Bante, contoh. Itu juga jangan begitu. Ya, jadi ketika Anda doakan anak Anda, nanti pergi wihara terus jadi Bante, nah ini contohnya jadi Bante beneran. Gak apa-apa, mereka ke wihara, kalau nggak ada karmanya nggak bakalan jadi Bante. Emang jadi Bante gampang? Oh, nggak gampang lagi, pusing. Kalau mereka yang belum ada karmanya nggak bakalan jadi, beneran. Itu susah. Nggak segampang kita bilang, oh jadi Bante tuh gampang ya, enak duduk manis, pakai jubah, dibotakin, beres. Enggak, itu susah. Jadi dukungan dari orang tua di sini adalah ketika anak Anda mau berbuat baik di wihara, kasih aja. Kan minimal mereka nggak pergi mabok, iya kan? Kan di wihara kita nggak siapin ciu, mereka nggak bakalan mabok. Di wihara kita nggak siapin rokok, mereka nggak bakalan ngerokok di sini, aman. Jadi ini yang harus punya pengertian dari orang tua. Cuma di wihara cuma ada satu sekarang, wifi. Tapi rokok sama bir di sini nggak ada. Ya, jadi aman dari dua ini ya. Yang datang ke wihara juga orang-orangnya baik. Jadi pergaulan mereka sesama yang baik. Dan yang terakhir adalah pengendalian diri. Kalau Anda sudah sering berbuat baik dari 1 sampai 6, kira-kira Anda berani nggak berbuat jahat? Kalaupun kita mau berbuat, kita akan rasa nggak enakan dulu. Betul nggak? Kita nggak usah larang lagi dia, oh jangan berbuat jahat, nggak usah. Kalau dia sudah sering berbuat baik, dia akan tahu sendiri. Ada remnya sendiri. Ketika dia mau bikin yang nggak bagus, dia akan rasa ini nggak benar dan saya nggak lakukan. Ya. Berikutnya, cara praktek Dhamma yang susah nih. Yang pertama nih yang susah, Bante langsung kasih yang susah ya. Berbahagia atas kebajikan orang lain. Ini susah nih. Terutama di wihara, ini susah.
Betul nggak kira-kira? Yang pertama ini paling susah justru. Kalau Bante di wihara lain ya, contoh. Bante ke wihara lain, kalau dia masak, ibu-ibu biasanya yang paling susah nih ibu-ibu. Misalnya, ini masak ikan goreng, ini juga ikan goreng, ikannya yang sama. Ikan tongkol goreng. Terus kasih ke Bante kan. Bante, ini saya punya aja dimakan ya. Ini minyaknya pakai minyak zaitun. Yang satu juga nggak mau kalah, Bante saya punya minyaknya lebih bagus. Nah ini paling susah. Berbahagia atas kebajikan orang lain. Biasa nggak mau kalah, ya kan? Biasa nggak mau kalah. Jadi kalau misalnya kita bilang ini yang paling pertama susah. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau kita punya rasa berbahagia atas kebajikan orang lain, maka pahala yang Anda buat adalah sama seperti dia. Kalau Bante di India, biasanya yang suka berdana ke Buddha, misalnya orang Sri Lanka. Kalau orang Sri Lanka mau berdana, tahu nggak gimana? Misalnya, dia mau berdana jubah. Misalnya ini jubah ya, contoh. Jubah ini dibawa sama Willy misalnya. Willy. Nah, Willy ini akan pegang jubah ini, kemudian kita kan nggak bawa yang lain. Dia yang beli, dia yang mau dana. Dia akan kasih jubah ini ke kita punya tangan untuk disuruh bertekad. Ayo bertekad, pegang ya. Kamu bertekad dana ke Buddha. Jadi kadang-kadang ya kita sentuh aja nih barang, dianggap kita sudah turut berdana kepada Buddha. Padahal yang punya siapa? Satu orang doang. Jadi di situ kita bilang kita melatih berbahagia atas kebajikan orang lain, dan orang lain ini pun yang melakukan, dia memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik, walaupun cuma pegang jubah ini. Nah itu kita belum punya yang ini. Persembahan berikutnya mulai dari hal yang kecil. Hal yang kecil apa? Di altar. Ya kan? Dulu Bante ketawa. Umat kita bilang, Bante, kok kalau kita wihara Theravada itu susah-susah. Kalau orang Mahayana kaya-kaya. Bante bilang, kamu dana ke Buddha aja sedikit kan? Air aja gak punya, bagaimana kamu bisa kaya? Betul gak? Kalau orang Mahayana dananya bagaimana? Buah ada, bunga ada, biskuit ada, minuman kaleng ada, lengkap kan? Apalagi? Teh ada, semua ada. Kita apa? Air aja boro-boro taruh, kadang-kadang juga lupa. Gimana kita bisa ya? Jadi mulai dari yang kecil. Kita nggak punya hio, nggak punya tempat hio, taruh aja air, taruh. Ini buat apa Bante? Melatih kita punya kemalasan, worship, puja dan bakti. Memuja Buddha karena mengingat keluhuran dari Buddha, bakti kepada guru, bakti kepada pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Buddha. Ini yang kita lakukan, yang kecil. Jadi jangan, aduh Bante saya sibuk, suruh pembantu, Mbak tolong ya isi air. Nanti yang hokinya datang bukan ke kamu, tapi si Mbak yang dapat. Karena Mbak yang tiap hari gantiin. Ya, jadi tetap kita yang lakukan sendiri. Jangan suruh orang. Kalau ini di lantai 2, kecuali Bante nggak ada, baru Bante nggak ganti. Selama saya ada, pasti saya ganti di lantai 2. Tiap pagi, sebelum Bante pindah patah, Bante ganti dulu. Masa Bante terima makan dulu, bos belum dikasih kan? Jadi bos dikasih dulu. Kasih hio, kasih bunga, air, baru pindah patah keluar gitu. Jadi tetap kita harus ingat kepada guru dulu, baru kita. Termasuk Anda, sebelum Anda aktivitas, ke Buddha dulu, atau mungkin di rumah ada Kuan Im dan seterusnya ya, para dewa dulu baru Anda mulai beraktivitas. Kalau yang nggak ada punya altar bagaimana Bante? Ke orang tua dulu, yang kecil-kecil misalnya, di rumah nggak ada altar, orang tua dulu. Orang tuanya bagaimana Bante? Siapin aja piring, air minum di meja gitu kan, sebelum Anda sekolah minimal. Ya kita sudah kasih teh atau apa buat papa mama kita di rumah, baru Anda
pergi sekolah. Ini juga boleh, sama. Kalau kita nggak punya altar seperti ini. Terus yang berikutnya adalah sila. Kita harus disiplin. Dan di sini Bante mau kasih tahu adalah rasa penyesalan. Biasanya dalam chanting kita di sore hari kita akan baca tubuh, ucapan, dan pikiran. Kalau kita ada salah terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, saya menyesal. Biar apa? Biar besoknya kita nggak melakukan hal yang sama. Oke. Yang terakhir, yaitu mau nggak mau adalah meditasi. Nah, jadi ini yang bisa Bante sampaikan buat kita hari ini. Yang Bante mau adalah kita masih komunitas yang kecil. Kita mulai bikin hal yang baik. Jadi ketika Anda punya hal yang baik, nah, Anda bisa jadi orang yang lebih bahagia.